Nggih. Sudah, Bu? Nggih. Sudah Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bu Ferry? Alhamdulillah sehat Bu. Bahagia sekali karena liburan sudah mau usai Bu Puji. Iya. Jangan khawatir dan jangan cemas ya kalau liburan sudah mau selesai. Yang penting kita tetap semangat, tetap sehat Nggih. nggih Bu Ferry. Nggih, alhamdulillah Bu Puji. Nah, Nggih. nah, Bu Ferry, Nggih. mungkin ada yang mau diobrolkan dengan saya atau didiskusikan dengan saya, kira-kira apa Bu Ferry? Nggih, Bu Puji, terima kasih Bu Puji. Saya itu pengen bercerita Bu Puji. Begini Bu, pada saat menjelang kelas 11 tuh saya selalu sedih Bu. Kenapa sedihnya begini Bu, ketika anak-anak itu di kelas 10 mau naik kelas 11 dan dia itu memilih mata pelajaran pilihan, ternyata anak-anak yang minat dengan fisika tuh cuma sedikit Bu. Dari 9 kelas nggih, itu paling kalau Iya. dikelompokkan itu hanya 1 kelas saja Bu yang memilih dengan fisika. Terus Hmm. jadi saya bingung, kenapa kok bisa anak-anak itu, nggak pengen memilih fisika sebagai mata pelajaran pilihannya di kelas 11 Bu, ngoten Bu Puji. Itu kira-kira masalah apa ya Bu ya, kalau disimpulkan ya? Nggih, mungkin nggih, kalau menurut saya apa mereka itu takut dengan saya, bisa jadi nggih, Bu. Itu hanya Iya. pemikiran saya saja ya, Bu Puji. Apa mereka itu Iya. takut dengan saya, atau apakah mereka itu nggak suka menghitung, ataukah mereka itu memang, kalau melihat rumus itu sudah takut, Bu. Itu kalau pemikiran saya tuh itu, Bu. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu saya sampai bingung, Bu. Kenapa kok dari 324 tuh yang memilih hanya 35, 40 gitu, Bu, yang minat dengan fisika itu, Bu. Jadi Mmm, saya tuh kok, apa saya selama ini menjadi guru yang galak ya? Sampai gitu, Bu. iya. Tapi Bu Ferry pernah tidak, apa itu namanya, diskusi langsung sama anak itu sendiri? Nggih, Bu Puji, kan saya juga penasaran ya, Bu, ya, kenapa sih kok Iya. kamu itu nggak mau milih fisika ketika di kelas 11? Nah, anak-anak itu ada yang bilang begini, Bu Puji, "Anu, Bu, fisika itu karena banyak rumusnya, Bu," gitu. Karena memang mereka itu takut dengan rumus, Bu, nggak mau menghafal rumus yang sangat banyak sekali gitu, Bu Puji. Mmm, Ngoten, Bu, intinya nggak mau menghitung lah, dia tuh nek suruh hitung-hitungan tuh nggak mau, pengennya itu memilih mata pelajaran yang hanya, santai, Bu, seperti oh, bahasa, mhm. sosiologi, geografi itu peminatnya sangat banyak sekali, Bu. Tapi kalau paketnya itu hanya hitung-hitungan tuh nggak ada peminatnya, Bu Puji, ngoten, Bu Puji. Mmm. Lah, kira-kira Bu Ferry mempunyai strategi apa untuk, biar anak itu tertarik dengan pelajaran fisika? Nggih, Bu Puji, mungkin ini nggih saya jadikan refleksi bagi saya sendiri nggih, Iya. nanti saya itu untuk biar anak-anak itu biar tambah semangat atau tambah banyak yang memilih fisikanya itu, saya itu akan membuat pembelajaran yang semenarik mungkin Bu Puji. Karena Mmm, anak-anak sekarang itu kan suka dengan yang berbau-bau teknologi nggih Bu. Jadi saya iya. ya harus itu Bu, saya harus banyak menyiapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi, Bu. Seperti Mmm, permainan, kemudian animasi, kemudian, praktikum itu yang sering mereka suka itu pokoknya dia itu sukanya karo, melihat benda-benda itu yang nyata, Bu Puji. Pokoknya nggak mau membayangkan bahwa ini rumusnya itu panjang sekali, ngoten, Bu mhm. Puji. Tapi, apa itu namanya, ketika Bu Ferry sudah menerapkan hal demikian ya, Nggih. anak-anak itu bagaimana Bu reaksinya? Ya seneng, Bu, ketika saya tak ajak praktikum tuh dia bahagia sekali, Bu. Tapi kan begini, Bu, tidak Ya. semua, materi kan bisa dibuat praktikum.
Jadi kan saya bingung ketika masuk materi yang tidak ada praktikumnya, terus saya itu harus ngapo ya gitu, Bu. Jadi memang anak-anak itu senangnya dengan kegiatan yang melihat secara langsung gitu, Bu. Pokoknya ya harus sering praktik, mintanya seperti itu. Ngoten. Lah, Bu Ferry, ketika praktek biasanya itu berapa kali atau bagaimana itu, Bu? Nggih, Nah, minimal itu dalam satu bab itu kan saya mengagendakan gini, Bu. Satu bab iya, itu kan harus selesai dalam waktu maksimal 2 bulan nggih, karena iya. satu bab satu semester ada 3. Nah, dalam 2 bulan itu minimal saya ada 3 kali praktek, Bu. Mmm, Oh, kemudian nanti dia masih mengerjakan tagihan produknya juga. Jadi dia bisa praktek sendiri di rumah, Bu. Tidak hanya mmm, saya saja yang praktek di sekolahan, tapi dia juga bisa praktek di rumah dengan produk yang mereka pilih. Begitu, Bu. Jadi memang banyak kegiatan bermain dan praktikumnya, Bu. Gitu. lah itu Bu Ferry tuh sekarang mengajar kelas berapa, Bu? Tadi, Bu? Saya ngajar kelas 10 iya, kelas 11 iya, kelas 12 11, iya, Bu. iya. Semua itu mengajar. Jadi itu Satu kadang kelasnya berapa? agak bingung. Pripun Mmm, Bu Puji? satu kelasnya berapa, Bu, Satu muridnya kelasnya itu itu? 36 Bu, 36 siswa. 36 siswa. Itu semua ya yang Nggih. tidak minat ya, Bu, ya? Ya, kalau saya melihat persentasinya kan cukup kecil Bu Puji. Dari Mmm, katakanlah 324 yang memilih matematika tuh hanya sekitar 40 lah Bu, maksimal 50 anak. Berarti kan persentasinya hanya berapa ya? 5/36 hanya 10%, berapa persen tuh Bu. Jadi saya itu sedih Bu. mmm, iya. Itu diskusi itu tetap diterapkan ya, Bu, ya? Iya Di Bu, apa, diskusi di mapel nggih. panjenengan ya? Mmm, Nggih, diskusi juga ketika praktikum kan anak-anak diskusi Bu dengan kelompok yang anggota kelompok yang lainnya. Di situ kan pasti ada diskusi. Nah, waktu diskusi itu mereka ya bersemangat Bu karena kan bisa sambil apa namanya bermain ketika praktikum itu semangat sekali. Tapi ketika dia mhm, bagian menghitung-hitung rumusnya itu jadi melempem Bu. Ya Allah Bu rumus lagi Bu. Mesti begitu Bu Puji. mmm. Dari sekian itu ya, seandainya apa itu, mengenai rumus ya, kan lempem ya, Bu, ya. Pasti Ibu punya Nggih. apa itu namanya, cara ya, Bu, ya? Kira-kira apa itu, Bu, caranya, Bu? Saya itu biasanya nganu Bu, rumus itu saya buat singkatan-singkatan yang menarik Bu Puji. Biar anak-anak Mmm, itu, ya tidak menghafal nggih, dia itu masih seperti, apa namanya, ingat, "Oh iya kalau rumus ini tuh singkatannya ini." Jadi saya ambil bahasa-bahasa itu yang bahasa lagi ngetren sekarang lah Bu, untuk apa namanya, untuk mengingat-ingat rumus. Tapi kan tuh nggak semua bisa kayak iya, gitu juga Bu. Jadi itu saya bingung Bu, gitu loh. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian yang bermain, kemudian diskusi, praktikum, itu saya harapnya bisa meningkat lagi, Bu. Tambah meningkat untuk anak-anaknya. luar biasa ya, Bu Ferry ternyata ya, sangat kreatif sekali. Saya acungi jempol, Bu, panjenengan, Bu, sangat luar biasa, guru fisika yang luar biasa. Semoga ya Nggih, sangat menginspirasi sekali ya, Bu, ya. Nah, tapi tetap semangat ya, Bu, nggih, ya. Bu. Tetap semangat Nggih, Bu Puji, dan insyaallah. usaha dan kreativitas Ibu dalam meningkatkan minat siswa ya terhadap fisika ya. Nah, apakah Ibu itu ya juga apa itu namanya, dalam mengembangkan apakah apa itu bekerja sama enggak sama apa itu namanya, relasi gitu, membutuhkan relasi enggak, Bu, itu? Nggih, Bu, biasanya itu saya, berkolaborasi dengan 3 teman guru fisika, Bu. Kebetulan di kelas 10 itu kan ada 3 guru yang mengajar fisika. Jadi kami itu selalu, rundingan bersama tentang
nanti kira-kira untuk bab ini kita mau ngapain ya? Nah, itu saya berkolaborasi, Bu. Nah, selain itu juga saya kolaborasi dengan guru-guru kimia, Bu, karena mereka juga menghitung. Jadi lebih banyak jagongan. Ini anak-anak ini seperti ini gimana nggih. Berarti memang saya berusaha untuk akan lebih meningkatkan lagi kolaborasi lain ya dengan teman sejawat maupun dengan teman guru-guru di mata pelajaran yang lain, Bu Puji. Itu akan sangat berusaha sekali, Bu. Oh, berapa yang dibutuhkan waktunya berapa itu, Bu? Nggih, kalau rentangnya kan paling tidak nggih harus ada progres nggih, Bu. Karena yang tahun pertama Iya. itu ada 12, kalau tahun ini tuh nanti sudah ada 3 kelas, Bu, yang memilih fisika. Nah, saya tuh punya target bahwa nanti di tahun depan tuh harus ada 4 atau 5 kelas, Bu. Nah, itu waktunya berapa lama? Paling tidak itu harus ada, saya membutuhkan waktu 1 bulan pertama untuk melihat anak-anak itu semangat atau tidak, Bu? Ngoten. Luar biasa ya, Bu. Ya, bagus, Bu. Bagus Nggih, sekali, ngajar Bu anu Ferry, ya nggih, terima kasih Bu Puji. sekali untuk Nggih, semangat Bu eee, Puji, nggih, terima kasih Bu. ya terhadap fisika. Nah, hanya itu saja, Iya. Bu, apa itu namanya, saya sangat terima kasih banyak, apa itu namanya, Nggih. Bu Ferry luar biasa pokoknya, sangat kreatif, bagus sekali ya. Dah, itu aja, Bu. Dah, Oh, terima assalamualaikum kasih warahmatullahi Bu Puji. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari hasil apa, kucing tadi ya. Nah, saya ingin merefleksikan, nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, selama percakapan ternyata kami mengalami gangguan jaringan. Nah, dan jadinya harus mengulang kembali percakapan tersebut. Meskipun demikian, ya, saya tetap semangat. Terus di sini terjadi saling membagi. Saya merasa senang, saya merasa apa itu namanya, bersemangat, merasa nyaman, terus saya merasa, eee, sangat optimis sekali karena terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang pertama, apa itu namanya, selama kucing saya harus memperbanyak kolaborasi, khususnya bersama Bu Ferry, terus bersama rekan sejawat, terus saya harus banyak, eee, belajar lagi untuk memperbanyak, kosakata saya dalam apa itu, menjadi seorang coach. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya harus mempersiapkan diri, harus, mempersiapkan diri, percaya diri, terus saya harus apa itu namanya, pikiran saya jangan berpikir yang aneh-aneh, tetap fokus pada coach di sini. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu mengoptimalkan segalanya yang ada pada diri saya, baik itu pengetahuan saya maupun keterampilan saya, baik mendengar apa itu namanya, dalam mendengarkan, terus harus fokus pada, eee, yang disampaikan oleh Bu Ferry tadi. Terus kemudian tuliskan umpan balik dari kunci Anda, yaitu, dalam melakukan kucing tadi itu sangat runtut sekali, terus sangat runtut sekali sehingga saya bisa, eee, tahu, terus bisa berkolaborasi dengan Ibu Ferry. Terus kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan,
Ya sama, saya harus percaya diri, tetap semangat, tetap belajar, tetap berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam perbendaharaan kosakata, juga sama. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu mempersiapkan diri saya, menjaga kolaborasi, terus menambah pengetahuan saya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu tetap belajar dari dari Bu Ferry ataupun yang menjadi coach tadi. Semangat terus percaya diri. Itu Bu.